Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema devotion saya hari ini adalah autopilot. Mungkin beberapa dari saudara familiar dengan kata ini, autopilot. Pada saat seorang pilot kapal terbang sedang selesai lepas landas dan dia sudah mencapai ketinggian tertentu, maka pesawat tersebut akan masuk ke dalam sebuah mode yaitu autopilot tanpa adanya kendali daripada pilot ataupun awak lainnya. Dan hal itu juga bisa terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Kita memiliki mode autopilot di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca Roma 12 ayat 2a. Di dalam versi The Message Bible. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Janganlah kita begitu melebur dengan budaya yang ada di dunia ini, sehingga kita melakukannya tanpa kita memikirkannya kembali. Dan instead, fix your attention on God. Akan tetapi, arahkanlah pikiranmu, kehendakmu, dan perasaanmu kepada Tuhan. You will be changed from inside out. Anda akan diubahkan dari dalam keluar. Saudara, hidup kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu terdiri daripada pikiran, kehendak, dan perasaan. Di dalam ayat tadi, saudara, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita untuk tidak melebur dengan budaya yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita melakukan segala sesuatu di dunia ini tanpa kita berpikir ulang atau kita mempertimbangkannya kembali. Saudara, jikalau kita melakukan segala sesuatu tanpa kita berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali, kita seperti berada di dalam sebuah mode autopilot di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita bisa masuk di dalam autopilot, saudara. Kenapa? Karena otak kita itu hanya 2% daripada total tubuh kita. 2% masanya daripada total tubuh kita. Tapi dia menggunakan energi 20%. Glukosa dan oksigen yang digunakan dari dalam tubuh kita digunakan untuk menghidupi otak kita, saudara. Sehingga otak kita bekerja dengan begitu keras setiap harinya. Dan sehingga untuk menggunakan energi yang lebih sedikit, otak kita menggunakan sebuah mode yaitu autopilot, atau kita biasa sebut dengan kebiasaan yang berulang. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu tanpa kita reconsider lagi atau tanpa kita mempertimbangkannya kembali. Tapi saudara, di dalam musim perubahan ini, dalam musim pandemi ini, musim COVID-19 ini, saudara, kita tidak bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lama. Kita tidak bisa menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama untuk menyelesaikan masalah-masalah di musim ini, saudara. Kita harus melatih kembali pikiran kita. Kita harus melatih kembali kehendak kita. Kita harus melatih kembali perasaan kita, saudara. Saudara, saya yakin dalam musim perubahan ini, musim COVID-19 ini, ini adalah musim di mana kita harus memegang kembali kehidupan kita. Dan saya yakin buat saudara yang berusaha atau saudara yang memiliki usaha, kata-kata autopilot ini mungkin tidak akan terjadi dalam usaha saudara. Karena saya yakin pasti saudara tidak mau usaha saudara berjalan dengan autopilot tanpa ada campur tangan saudara. Ataupun di dalam rumah tangga. Seorang kepala keluarga pasti tidak akan mau rumah tangganya akan berjalan dengan autopilot. Pasti akan ada leadership di dalam situ. Pasti akan ada kepemimpinan yang akan diberikan oleh kepala rumah tangga. Saudara, dan keputusan-keputusan yang kita buat di hari ini sedikit banyak akan merefleksikan bagaimana masa depan yang akan saudara jalani. Dan kondisi autopilot ini tidak akan memberikan kemajuan apa-apa di dalam kehidupan kita ke depan. Saudara, saya pernah berada dalam sebuah situasi di mana saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Dan saya menyadari bahwa saya berada dalam kondisi autopilot pada saat itu. Sehingga saya mengambil keputusan yang salah tanpa saya memikirkannya kembali, sehingga efeknya menjadi tidak baik. Saudara, Rasul Paulus di ayat tadi jelas mengatakan bahwa kita harus bisa menguasai pikiran kita. Kita harus bisa menaruhnya dan menundukkannya ke dalam pikiran Kristus. Di dalam ayat tadi dituliskan seperti ini, fix your attention on God. You will be changed from inside out. Saudara akan diubahkan dari dalam keluar ketika saudara menundukkan pikiran saudara
kehendak saudara, perasaan saudara di bawah pikiran Kristus. Maka tubuh saudara, yaitu yang adalah proyektor daripada hati saudara, itu akan berubah dari dalam keluar. Jangan biarkan kehidupan kita mengalir begitu saja, saudara. Jangan biarkan pikiran kita mengalir begitu saja. Take control of our mind. Take control of our life. Jangan hidup secara autopilot. Karena kehidupan autopilot tidak akan membawa saudara jauh berjalan di dalam kehidupan ini. Saudara, pastikan kita adalah pemain aktif dan bukan pemain cadangan di dalam kehidupan kita, dalam menjalankan rencana Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya rencana Tuhan sempurna di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.